Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita akan mengupas tuntas dua kata yang mungkin sering Anda dengar, tapi punya makna yang jauh lebih dalam dari yang kita kira. Syukur dan kufur. Dari materi yang Anda berikan, kita lihat keduanya bukan sekedar berterima kasih versus tidak tahu diri ya, kan? Ini digambarkan seperti, dua jalan berbeda yang menentukan realitas kita. Betul sekali. Pertanyaannya, di mana sebenarnya garis batas antara keduanya? Dan seberapa mudah kita bisa tergelincir dari satu sisi ke sisi lain tanpa sadar? Pertanyaan itu inti dari semuanya. Karena yang menarik dari sumber-sumber ini adalah cara mereka memposisikan syukur dan kufur. Ini bukan soal emosi sesaat gitu. Oke. Ini adalah pilihan sadar. Sebuah respons fundamental terhadap semua yang kita terima dalam hidup. Baik itu kenikmatan, tantangan, atau bahkan napas kita detik ini. Ini tentang lensa yang kita pilih untuk melihat dunia. Dan pilihan itu, menurut ayat-ayat ini, punya konsekuensi yang sangat nyata. Mari kita mulai dengan yang pertama, yang terasa lebih positif. Syukur. Kalau kita bedah lebih dalam dari sekedar ucapan alhamdulillah atau terima kasih, apa sebenarnya esensi syukur menurut sumber-sumber ini? Esensinya adalah pengakuan yang aktif, bukan cuma perasaan pasif di dalam hati. Gini, coba kita lihat surat An-Nisa ayat 147. Oke. Di situ ada sebuah pertanyaan retoris yang kalau direnungkan cukup mengguncang loh. Gimana bunyinya? Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Kalimat ini tidak mengatakan jika kamu berbuat baik, tapi spesifik menyebut jika kamu bersyukur dan beriman. Tunggu, ini menarik sekali. Jadi, syukur itu diletakkan sejajar dengan iman. Tepat. Seolah-olah dua hal itu saja sudah cukup menjadi semacam tameng atau perlindungan. Ini bukan sekedar anjuran moral, tapi seperti sebuah jaminan kosmik. Benar. Seakan-akan Tuhan berkata, selama kamu punya rasa syukur yang tulus dan iman, kita baik-baik saja. Itu mengubah cara saya memandang konsep hukuman. Tepat. Syukur di sini berfungsi sebagai sebuah deklarasi. Dengan bersyukur, kita mengakui dari mana sumber nikmat itu berasal. Iya. Pengakuan ini secara otomatis menegaskan iman kita. Keduanya menjadi satu paket yang tak terpisahkan. Dan ayat ini menyiratkan bahwa Tuhan tidak punya kepentingan untuk menghukum hamba yang sudah berada dalam frekuensi pengakuan dan iman ini. Oke, jadi syukur adalah sebuah kondisi batin yang berfungsi sebagai perlindungan. Tapi gimana wujudnya dalam tindakan? Karena kalau hanya perasaan bisa jadi sangat abstrak kan? Betul. Apakah ada contoh dalam sumber kita bagaimana rasa syukur ini diekspresikan secara konkret? Ada, dan contohnya sangat menyentuh. Kita lihat doa Nabi Ibrahim di surat Ibrahim ayat 37. Bayangkan situasinya, ia meninggalkan sebagian keluarganya di sebuah lembah yang tandus, gersang, tanpa apa-apa, di dekat Baitullah. Tujuan utamanya, katanya, adalah agar mereka mendirikan sholat. Tapi coba perhatikan puncak dari doanya. Harapan terbesarnya setelah itu. Apa itu? Mudah-mudahan mereka bersyukur. Wow. Jadi sholat, sebuah ritual, sebuah tindakan fisik, itu menjadi jembatan atau manifestasi dari rasa syukur itu sendiri. Persis. Bukan dua hal yang terpisah. Syukur bukan cuma perasaan yang disimpan, tapi energi yang perlu disalurkan menjadi sebuah perbuatan. Benar sekali. Ini menunjukkan bahwa ibadah dalam konteks ini adalah wujud syukur yang paling tinggi. Itu adalah cara untuk mengatakan terima kasih. Tidak hanya dengan lisan, tetapi dengan seluruh jiwa dan raga. Ini sejalan dengan apa yang psikologi modern sebut sebagai gratitude practice atau latihan bersyukur. Riset menunjukkan orang yang secara aktif mempraktekkan rasa syukur, entah dengan menulis jurnal atau meditasi, cenderung lebih optimis, tangguh, dan bahagia. Iya. Ayat-ayat ini seolah memberikan kerangka spiritual untuk sebuah kebenaran universal tentang kondisi manusia. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik bagi saya. Kalau syukur itu begitu kuat sebagai pelindung dan fondasi iman, apa ganjaran spesifiknya? Selain terhindar dari siksa, adakah imbalan lain yang dijanjikan? Ada, dan konsepnya sungguh indah. Ini bukan hubungan satu arah di mana kita hanya memberi syukur. Ada timbal balik. Oh ya? Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Oke. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar maha pengampun, lagi maha mensyukuri. Syakur. Tunggu dulu.
ini harus kita jeda sebentar. Maha mensyukuri. Syakur. Betul. Biasanya kan kita berpikir, kitalah manusia yang harus bersyukur kepada Tuhan. Tapi ini kebalikannya. Tuhan juga bersifat syakur. Apa artinya ini? Ini mengubah segalanya. Ini benar-benar mengubah perspektif kan? Ketika syakur menjadi salah satu sifat Tuhan, itu berarti Tuhan bukan hanya penerima pasif dari rasa syukur kita. Tuhan secara aktif menghargai, mengakui, dan yang paling penting, membalas rasa syukur dan amal baik itu dengan balasan yang jauh lebih besar. Ini menyeratkan bahwa rasa syukur kita tidak pernah sia-sia, tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Jadi ini seperti dialog. Setiap kali kita tulus merasa dan mengucapkan syukur, ada respons antusias dari sumbernya. Tepat. Ini membuatnya terasa jauh lebih personal dan intim, bukan seperti hubungan antara penguasa dan hamba, tapi lebih seperti hubungan yang saling menghargai. Ganjaran dari syukur adalah dihargai kembali. Itu luar biasa. Tepat. Ini adalah dinamika hubungan yang sangat memotivasi. Rasa syukur kita didengar, dihargai, dan bahkan dibalas dengan lebih banyak lagi kebaikan dan pengampunan. Gambaran tentang syukur ini sangat indah dan kuat. Tapi seperti dua sisi mata uang, kita tidak bisa benar-benar memahaminya tanpa melihat kebalikannya. Betul. Apa yang terjadi ketika pengakuan itu digantikan oleh penolakan? Nah, disitulah kita masuk ke konsep kufur, yang ternyata jauh lebih luas dari yang saya duga. Sangat jauh lebih luas. Kata kufur sendiri berasal dari akar kata kafara, yang secara harfiah berarti menutupi. Menutupi. Ya, petani dalam bahasa Arab klasik disebut kafir, karena mereka menutupi benih dengan tanah. Jadi, secara teologis, kufur adalah tindakan secara sadar menutupi kebenaran atau nikmat yang sudah jelas terlihat. Mengingkarinya, seolah-olah itu tidak ada. Menutupi, jadi bukan sekedar tidak percaya, tapi aktif menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya sudah diketahui. Benar. Dan sumber Anda memberikan salah satu perspektif paling unik dan mengejutkan tentang wujud kufur ini. Dari surat Yusuf ayat 87. Oke, gimana itu? Di sini Nabi Yakub menasihati anak-anaknya yang sedang mencari Yusuf, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Wow, itu berat. Jadi keputusasaan, perasaan bahwa tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi kemungkinan datangnya rahmat atau pertolongan, itu disamakan dengan kekafiran. Betul. Ini berat, karena banyak orang yang beriman pun bisa merasa putus asa kan? Misalnya saat menghadapi penyakit parah, depresi klinis, atau kehilangan yang mendalam. Tentu. Apakah ayat ini berarti mereka secara otomatis tergolong kafir, atau ada nuansa yang perlu kita pahami di sini? Pertanyaan Anda sangat penting. Tentu ada nuansanya. Ini bukan tentang perasaan sedih atau putus asa sesaat yang manusiawi. Oke. Konteksnya adalah keputusasaan yang total dan final. Sebuah kondisi jiwa di mana seseorang secara sadar menutupi kemungkinan adanya rahmat Tuhan. Oke. Ini adalah penolakan terhadap salah satu sifat Tuhan yang paling fundamental, yaitu Maha Pengasih dan Maha Pemberi Harapan. Jadi ini bukan soal diagnosis klinis, tapi soal pilihan spiritual untuk menyerah pada kegelapan dan menolak kemungkinan adanya cahaya. Jadi kufur di sini adalah kondisi kejiwaan ya? Betul. Kondisi kejiwaan yang menolak rahmat itu sendiri. Oke, itu penjelasan yang jauh lebih jernih. Jadi ini memperluas definisi kufur dari sekedar penolakan intelektual menjadi sebuah kondisi spiritual dan emosional. Ini jauh lebih personal. Kalau begitu, dengan definisi yang seluas ini, apa konsekuensi yang digambarkan dari sikap kufur? Konsekuensinya digambarkan secara konsisten, tegas, dan tanpa ambiguitas. Sumber-sumber Anda sangat jelas soal ini. Contohnya? Misalnya, surat Al-Maidah ayat 10. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Lugas sekali? Diperkuat lagi di surat At-Taubah ayat 90. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka itu akan ditimpa azab yang pedih. Pesannya sangat lugas. Jika syukur adalah jalan menuju perlindungan dan penghargaan, maka kufur, tindakan menutupi nikmat dan kebenaran, adalah jalan menuju konsekuensi yang menyakitkan. Hadir ini tidak terasa terlalu teoretis ya. Sumber-sumber ini memberikan kita sebuah studi kasus yang sempurna. Sebuah cerita tentang bagaimana dinamika syukur dan kufur ini bermain dalam skala sebuah peradaban. Betul. Mari kita bicarakan kisah kaum Sabah. Ya, ini adalah contoh naratif yang membuatnya jadi sangat nyata. Di surat Sabah, ayat 15, kita diberi gambaran sebuah negeri yang luar biasa makmur. Dikatakan, mereka punya 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri.
Ini adalah metafora untuk kesuburan dan kelimpahan yang tak ada habisnya. Negeri yang subur, aman, dan sejahtera. Wow. Bersamaan dengan nikmat luar biasa itu, datang satu perintah sederhana. Makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Sebuah formula yang tampaknya sangat sederhana. Nikmat ditambah syukur sama dengan keberlanjutan. Kedengarannya mudah sekali. Tapi, sejarah manusia dan bahkan pengalaman kita sehari-hari jarang sekali semulus itu. Di mana letak kesalahannya bagi kaum Saba? Kesalahannya ada pada human error yang paling klasik. Mengambil nikmat sebagai sesuatu yang sudah semestinya ada, atau bahkan merasa itu adalah hasil jerih payah mereka semata. Arogansi. Mereka berpaling. Sumber Anda menyebutnya keingkaran kaum Saba terhadap nikmat Allah. Mereka mulai menutupi sumber dari semua kemakmuran itu. Mereka jatuh ke dalam kufur nikmat. Oke. Dan akibatnya digambarkan sangat langsung dan setimpal. Apa yang terjadi? Nikmat itu dicabut. Ayat-ayat berikutnya menggambarkan bagaimana kebun-kebun subur itu digantikan oleh pohon-pohon pahit dan tak berharga. Kemakmuran mereka hancur lebur. Hancur total ya? Kisah ini berfungsi sebagai perumpamaan skala besar tentang hubungan sebab akibat yang kita bahas tadi. Syukur adalah mekanisme untuk memelihara, bahkan melipat gandakan nikmat. Iya. Sementara kufur atau sikap take it for granted adalah jalan tercepat menuju kehancuran nikmat itu sendiri. Ini seperti melihat kisah modern ya. Kayak perusahaan yang sukses besar, lalu menjadi arogan, berhenti berinovasi, dan akhirnya bangkrut. Bisa jadi. Atau seorang bintang yang tenar, lalu lupa daratan dan kehilangan segalanya. Polanya sama. Nikmat yang tidak diiringi dengan rasa syukur dan kerendahan hati akan rapuh. Persis. Pola itu terulang terus-menerus dalam skala besar maupun kecil. Kaum Saba'a adalah arketipnya. Jadi, setelah kita membedah semua ini, apa artinya bagi Anda yang mendengarkan? Jelas sekali bahwa syukur dan kufur dalam kerangka sumber-sumber ini bukanlah sekedar emosi. Bukan sama sekali. Keduanya adalah pilihan sadar yang menentukan di jalan mana kita berdiri. Syukur adalah perlindungan aktif, sebuah dialog yang dihargai, kunci menuju kebaikan yang lebih besar. Betul. Sebaliknya, kufur, baik dalam bentuk pengingkaran intelektual, arogansi, atau bahkan keputusasaan mendalam, adalah jalan sadar menuju kerugian. Dan ada satu observasi terakhir yang menurut saya paling menusuk dari semuanya. Oh ya, apa itu? Ada di surat Luqman, ayat 32. Ayat ini melukiskan adegan yang sangat kita kenal. Orang-orang di atas kapal, di tengah lautan, tiba-tiba dihantam badai dan ombak raksasa. Oke. Di saat genting itu, saat nyawa di ujung tanduk, mereka berdoa dengan setulus-tulusnya. Itu adalah momen syukur, kepasrahan, dan iman yang paling murni. Tapi, perhatikan kelanjutan ayatnya. Ada tapinya ya? Ada. Tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Dan rasa syukur saat kita terdesak, saat kita tak berdaya. Iya, betul. Tapi betapa cepatnya mayoritas dari kita melupakan itu semua begitu daratan kembali terasa kokoh di bawah kaki, begitu rasa aman datang lagi. Wah, itu... Ini seperti saat kita sakit flu parah. Kita berjanji pada diri sendiri akan makan sehat, olahraga jika sembuh. Tapi begitu sembuh dan bisa makan enak lagi, janji itu terlupakan sampai flu berikutnya datang. Itu poin yang sangat kuat untuk menutup diskusi kita. Tantangan syukur yang sebenarnya bukanlah saat kita berada dalam badai, tapi justru saat lautan tenang dan langit cerah. Tepat sekali. Sumber-sumber ini menyiratkan bahwa syukur sejati bukanlah reaksi sesaat atas nikmat yang baru datang atau musibah yang baru saja pergi. Ia adalah sebuah keadaan kesadaran yang berkelanjutan, sebuah disiplin. Benar. Sebuah pilihan yang harus diperbarui setiap hari, setiap jam.
Maka mungkin pertanyaan penutup untuk kita renungkan bersama bukan apakah kita bersyukur, tapi lebih kepada bagaimana cara kita membangun sistem, sebuah pengingat dalam diri kita untuk terus memelihara kesadaran syukur itu, terutama saat badai telah reda dan daratan terasa begitu aman dan nyaman di bawah pijakan kita.